Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف العافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Sa'id bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada pembahasan kedudukan sifat, derajat sifat. Yang lalu sudah kita bahas tentang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Juga sudah kita bahas menyangkut akidah yang lurus, akidah yang sesuai dengan Al-Quranul Hadis, akidah yang sesuai dengan para imam madhab, akidah yang sesuai dengan para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Di akidah yang kita pedomani, yang kita pegang adalah akidah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di antara para imam-imam, para golongan-golongan yang membahas ilmu tauhid,
Maka diantaranya kita termasuk orang yang menetapkan pada Allah itu wajib ada sifat. Allah itu wajib pada zatnya ada sifat. Karena sifat itu bagi kita adalah jalan untuk mengenali zat. Kita bisa mengenal dirinya sesuatu itu melalui sifat. Hanya kita menetapkan bagi Allah itu ada 20 sifat. Bagi kelompok yang lain diantaranya Mu'tazilah, Qadariyah, maka mereka mengatakan Allah tidak punya sifat. Allah itu ya hanya zat tanpa ada sifatnya. Jadi Allah menciptakan ya dengan zatnya. Allah mendengar dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya. Ini pendapatnya kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita punya pendapat bahwa Allah melihat dengan sifatnya, Allah mendengar dengan sifatnya, Allah menciptakan alam dengan kudratnya, Allah menghendaki dengan irodahnya. Artinya pada zatnya Allah ada sifat-sifat yang sifat itu adalah perkara lain dari zat. Sifat itu bukan zat. Ini yang kita imani. Adapun keadaan zatnya Allah dan sifatnya Allah sudah kita bicarakan bahwa keduanya mukhalafah lil hawadis. Zatnya Allah bukan sesuatu yang bertempat. Kalau zatnya kita punya tempat. Sifatnya Allah tidak berubah-ubah. Kalau sifat kita berubah-ubah. Ini yang kita mau yakini, bahwa Allah punya sifat, tapi sifatnya tidak sebagaimana sifat kita, yang keadaan sifatnya itu mengalami perubahan. Kadang kecil, kadang gede, kadang gerak, kadang diam, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Ini sifat yang mengalami. Sifatnya Allah tidak mungkin mengalami perubahan. Ini yang mau kita imani. Karena semua sifat-sifatnya Allah itu sebagaimana zatnya Allah, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maka sifat yang demikian tidak mungkin mengalami perubahan. Kalau sifat kita kan mengalami perubahan karena ada awal dan ada akhirnya. Kemudian yang sudah kita bicarakan berapa sifat? Sifat Allah yang sudah kita bicarakan yang wajib ada berapa? Ada 20. Nah, kita mau membahas 20 sifat yang wajib bagi Allah itu punya derajat yang berbeda-beda. Artinya sifat itu kan menunjukkan sesuatu. Tanpa sifat kita tidak bisa mengenali suatu zat. Karena adanya sifat kita bisa mengenali suatu zat. Berarti sifat itu jalan untuk mengenali sesuatu. Dari 20 sifat itu, sifat-sifat itu menunjukkan pada perkara yang berbeda-beda. Tidak hanya menunjukkan pada satu keadaan saja, tapi menunjukkan pada keadaan yang berbeda-beda. Dari 20 sifat itu ada 4 kedudukan sifat. Ada 4 macam derajatnya
sifat. Yang pertama namanya sifat nafsiyah, yang kedua namanya sifat salbiyah, yang ketiga namanya sifat ma'ani, yang keempat namanya sifat maknawiyah. Ini 4 kedudukan ini punya petunjuk yang berbeda-beda. Yang pertama adalah namanya sifat nafsiyah. Allah punya satu sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Allah itu wajib wujud, wajib ada. Wajib ada bagi Allah menurut para ulama mutakallimin itu masuk kelompoknya sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu namanya sifat jati diri, sifat pokok, sifat inti. Kalau orang mengenal Tuhan, yang pertama dikenali pasti ada. Tuhan itu apa? Yang pasti ada. Jadi yang menjadi pokok bagi Allah itu sifat wujud. Kalau pada kita juga ada sifat nafsiyah. Tapi sifat nafsiyah kita nggak cuma satu, banyak sifat nafsiyah kita. Apa? Pasti punya tempat. Setiap benda itu pasti punya tempat. Setiap benda itu pasti terikat sama waktu, terikat sama ruang, terikat sama arah. Ini yang menjadi kelaziman yang pasti pada benda, pada dirinya makhluk. Kalau bagi Allah yang menjadi sifat nafsiyah cuma satu, yaitu sifat wujud. Gambarannya begini, seperti sebuah benda pasti punya tempat secukup ukuran dirinya sendiri. Makanya akal yang waras, kita itu dituntut punya akal yang sehat. Akal yang sehat itu akal yang ngerti wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi kalau kita nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, akalnya belum sehat. Kalau kamu sering dengar akalnya Rocky Gerung, akal apa itu? Akal sehat. Maka akal sehat itu ya harus akal yang ngerti wajib, mustahil, jaiz. Kalau nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, akalnya belum sehat, gitu loh. Kayak mata kok nggak nemu merah, nggak nemu hijau, nggak nemu kuning, namanya mata apa itu? Sakit apa sehat? Sakit, begitu loh. Ada akal kok nggak ngerti kerjanya, nggak menemukan mana wajib, mana mustahil, mana jaiz, berarti akalnya nggak sehat. Karena fungsinya akal itu menemukan mana wajib, mustahil, dan jaiz. Kalau fungsinya mata menemukan mana merah, mana kuning, mana hijau, itu fungsinya mata. Kalau fungsinya telinga menemukan suara. Kalau fungsinya lidah menemukan rasa apa saja, pahit, manis, itu bagian dari rasa. Jadi Allah meletakkan dalam diri kita berbagai macam alat. Yang alat itu punya fungsi masing-masing. Lah, di antara alat itu semua yang paling penting alat yang mana? Akal. Kenapa kok akal yang paling penting? Karena akal dijadikan oleh Allah menjadi sarana untuk masuk ke dalam agama. Tanpa akal seseorang tidak boleh beragama, gitu loh.
Nggak punya mata, boleh beragama. Nggak punya telinga, boleh beragama. Kalau nggak punya akal, bolehnya kegrogol kamu. Nggak boleh beragama, nggak. Nah, punya akal tempatnya mana? Grogol. Ya, jadi kita harus ngerti wajib, mustahil, jaiz. Wajib itu apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada, namanya wajib. Jadi segala perkara yang tidak pernah tiada pada dirinya sesuatu, maka perkara itu disebut perkara wajib. Perkara yang tidak pernah tiada pada dirinya sesuatu, maka perkara itu namanya wajib. Contohnya apa? Perkara yang tidak pernah tiada pada dirinya sesuatu. Contohnya ya bertempat pada benda. Sebuah benda pasti punya tempat. Ini tutup gelas. Tutup gelas ini benda. Maka pada dirinya ada sesuatu yang tidak pernah tiada. Selama benda ini ada, sesuatu itu selalu ada pada dia. Namanya apa? Bertempat. Ini anak kecil juga tahu. Kalau kamu tanya anak kecil, nak, tolong ambilkan sendalnya bapak. Nanya apa dia? Di mana pak? Berarti setiap benda itu pasti punya. Nah, pasti punya tempat itulah namanya nafsiyah, jati diri benda. Benda itu harus berwarna merah enggak? Biru boleh enggak? Hijau boleh? Kuning? Kotak boleh enggak? Tapi kalau menempat harus gitu loh. Kalau merahnya enggak harus, bundernya enggak harus. Kotak ya boleh, hijau ya boleh. Tapi yang harus apa? Yang harus punya tempat. Enggak ada satupun benda di dalam alam ini yang kita temukan benda itu ada tapi enggak punya tempat. Kamu ditanya sama anak kamu, tolong ambilkan sendal, nak. Anaknya nanya, di mana pak? Bapaknya jawab, enggak di mana-mana nak. Gitu, gimana? Kata bapaknya apa? Kata anaknya apa? Bapak waras. Masa saya suruh ngambil sendal, sendalnya enggak di, lah gimana ngambilnya? Sendalnya ada enggak pak? Ada. Di mana pak? Enggak di mana-mana. Wah bapak udah enggak waras ini. Kalau sendalnya ada, pasti ada tempatnya lah. Pasti ada tempat pada sebuah benda, maka tempat itu namanya nafsiyah atau jati diri. Apa sih? Kalau kita ingat tempat, yang kita ingat pasti benda. Nggak mungkin kita ingat tempat yang diingat Allah. Itu nggak mungkin. Kamu nggak waras berarti. Kalau kamu ngomong tempat, yang diingat pasti benda. Karena tempat dan benda itu perkara yang nggak bisa dipisahkan. Kalau bendanya ada, tempatnya pasti ada. Kalau tempatnya ada, pasti ada bendanya. Ini nggak bisa dipisahkan. Jadi sifat nafsiyah itu sifat yang dengan sifat itu kita memahami sesuatu. Kita mau memahami benda.
Benda itu kata lain dari alam semesta. Kalau Quran nyebutnya apa? Alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah pencipta alam semesta. Alamin itu kalimat jamak, banyak. Kalau satu namanya alam. Alam ini bagian ini juga alam namanya. Bahasa lainnya namanya benda. Kita tidak bisa mengenali benda tanpa dengan mengenali sifat nafsiyahnya. Nah, makanya pada Allah pun kita mau mengenali pada Allah juga ada sifat nafsiyah. Tapi nanti nafsiyahnya Allah berbeda dengan nafsiyahnya kita. Nafsiyahnya benda itu apa? Bertempat. Ketika seseorang mengenal benda, pasti mengenal benda itu pasti punya tempat. Ini namanya sifat pokok atau sifat jati diri. Hukumnya apa bertempat pada benda? Hukumnya wajib. Bertempat itu sifat yang tidak pernah tiada dari dirinya benda. Kalau merah ini sifat, tapi pernah tiada pada dirinya benda. Artinya ada tutup lain yang warnanya bukan merah. Ada tutup lain yang dia enggak bundar. Berarti sifat bundar pernah tiada pada dirinya benda. Sifat merah juga pernah tiada pada dirinya benda. Tapi kalau bertempat tidak pernah tiada pada dirinya benda. Maka bertempat itu menjadi jati diri benda. Lah kalau kamu tanya Allah itu di mana? Oh, kamu salah nanya. Kenapa? Bertempat itu jati dirinya benda, bukan sifatnya Allah. Allah nggak bisa ditanya di mana. Kalau kamu tanya di mana, berarti kamu menyamakan kedudukan Allah dengan benda. Sedangkan Allah itu ada sebelum tempat itu diciptakan. Kana Allah wala makanan lahu. Allah itu ada dan tempat itu belum ada. Jadi Allah menempat nggak? Nah, menempatnya di mana? Oh, tempatnya aja belum ada. Berarti Allah itu nggak butuh sama tempat. Dan adanya Allah sekarang seperti adanya Allah sebelum tempat itu diciptakan. Tetap nggak butuh tempat. Sebelum menciptakan tempat, Allah nggak butuh tempat. Setelah menciptakan tempat, Allah juga nggak butuh tempat. Karena tempat itu yang membutuhkan adalah benda. Adapun langit, arsy, singgasana Allah, ini bentuk kerajaan Allah. Allah menciptakan suatu kerajaan yang disimbolkan oleh Allah dengan apa? Singgasana, dengan suatu keadaan. Maka ini semua sebagai tanda alam ini ada yang menguasai. Jangan digambarkan Allah itu duduk di atas apa itu? Matiin. Jadi Allah jangan digambarkan dia ada pada sebuah tempat. Kalau kipas mau mati aja rame, itu nggak kena corona nggak? Ya begitu dah. Ya, jadi kembali. Adapun langit itu tempat, singgasana itu tempat. Lah, tempat itu untuk siapa? Oh, tempat itu diciptakan oleh Allah, bukan untuk ditempati oleh Allah, bukan.
Kalau kita menganggap bahwa oh Allah menciptakan itu untuk ditempati, berarti Allah butuh kalau Allah butuh tempat berarti dia sama dengan makhluk. Jadi Allah ada sebelum tempat itu ada. Jadi yang butuh tempat siapa? Makhluk. Makanya tempat itu menjadi nafsiyah, jati diri, sifat pokok bagi makhluk. Nyambung ini. Jadi pada diri makhluk ada namanya sifat nafsiyah. Lah pada Allah juga ada sifat nafsiyah, namanya sifat apa? Ada. Yang pasti ada itu hanya Allah. Yang lainnya Allah? Yang lainnya Allah? Kok nggak ada? Kita nggak ada. Hah? Selainnya Allah diadakan, begitu. Selainnya Allah diwujudkan. Jadi yang asli wujud siapa? Nah, maka wujud itu jadi nafsiyah bagi Allah, jati dirinya Allah. Yang lainnya Allah diwujudkan. Jadi kalau kita ngomong aslinya, kita mau ngomong itu saya bukan wujud, terus tiada, ya juga enggak. Wong kelihatan gede begini kok enggak ada, bagaimana sih lu, buta mata lo gitu. Terus apa namanya? Diadakan. Langit diadakan, meja diadakan, speaker diadakan, semua yang muncul di jagat ini diadakan, bukan aslinya ada, bukan. Yang tidak diciptakan siapa? Yang tidak diciptakan ya yang asli ada, yaitu Allah. Selainnya Allah semuanya diciptakan, diadakan. Maka wujud itu menjadi nafsiyah bagi Allah, jati dirinya Allah. Ini yang mau kita kenali. Jadi Allah punya sifat pokok atau sifat inti atau sifat jati diri. Ketika kita bicara sifat itu langsung ingatnya Allah, gitu loh. Wajib wujud Allah, nggak inget yang lain, nggak gitu. Seperti kamu ngomong wajib bertempat, oh pasti benda. Berarti dia jadi pokok, sifat pokok. Kalau kamu ngomong merah, oh merah belum tentu benda, karena benda itu belum tentu punya sifat merah. Oh benda pasti merah, belum tentu, ini enggak merah, ini hitam. Berarti benda enggak harus merah, benda enggak harus hijau, tapi benda itu harusnya apa? Harusnya punya tempat. Nyambung ini. Sifat apa? Nafsiyah. Allah punya juga sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyahnya Allah? Wujud, ada. Jadi sifat ada itu sifat pokok, sifat inti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut kesepakatan ulama, sifat pokok bagi Allah cuma satu, yaitu sifat wujud. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah. Apa itu salbiyah? Sifat salbiyah itu sifat yang menafikan, sifat yang membersihkan, sifat yang meniadakan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Segala sesuatu yang tidak pantas menjadi sifatnya Allah, maka sifat itu harus diapain? Dibersihkan, dihilangkan. Kalau bahasa agama, bahasa syariat, disucikan. Makanya kamu sering baca tasbih. Apa tasbih? Mensucikan Allah. Dari apa?
dari perkara yang tidak layak bagi Allah. Allah itu harus disucikan dari apa? Dari apapun juga perkara yang tidak layak menjadi sifatnya Allah. Nah, sifat salbiyah ada berapa? Ada 5. Kalau kamu pas mentasbihkan Allah, kamu pas mensucikan Allah, kamu lagi tasbih, subhanallah, 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 sholat, subhana rabbiyal azim, sujud, subhana rabbiyal a'la, maka yang kamu ingat kamu lagi mensucikan Allah, maka kamu harus ingat 5 sifat ini. Kalau kamu nggak ingat 5 sifat ini, berarti kamu tidak sedang mensucikan Allah. Apa 5 sifat itu? Yang pertama sifat kidam, yang kedua sifat baqo, terus sifat mukhalafah lil hawadis, terus sifat qiyamuhu binafsi, terus sifat wahdaniyah. 5 sifat ini menjadi sifat salbiyah, sifat yang mensucikan Allah dari perkara yang tidak pantas menjadi sifatnya Allah. Kamu harus kuasai sifat ini. Kalau kamu nggak ngerti sifat ini, tasbih kamu nggak ada gunanya. Tasbih kamu nggak mensucikan Allah kalau begitu. Aduh, bocor.
Kita teruskan. Ada berapa sifat salbiyah? 5. Yang pertama kidam. Apa artinya kidam? Artinya kidam apa? Dulu. Allah itu dulu. Tapi jangan diartikan dulu, jangan. Kita bersihkan Allah dari makna zaman. Allah itu adanya nggak terkena zaman, karena zaman itu diciptakan oleh Allah. Allah ada, zaman itu belum ada. Jadi Allah itu nggak terkena dulu nggak. Jadi kita maknanya apa? Kita maknanya tidak berawal. Kita bersihkan hati kita dari mengenal Allah. Wah, Allah itu mau dari dulu. Buang. Dari pikiran kita buang yang begitu. Dari dulu itu makhluk, terkena waktu yang lama. Kayak apa? Matahari dari dulu, Nabi Adam dari dulu, malaikat lebih dulu dari Nabi Adam. Nah, Allah lebih dulu lagi, sama berarti. Nggak boleh kita mengartikan Allah itu lebih dulu dari semuanya, nggak boleh. Kita berarti menempatkan Allah pada posisi berzaman seperti keadaan yang lain. Berarti kita nggak mensucikan Allah kalau begitu. Jadi kalimat kamu mau mensucikan Allah, kita sucikan dari perkara yang nggak layak bagi Allah, yang keadaan itu hanya boleh bagi makhluk. Yang pertama apa? Zaman. Kidam itu membersihkan adanya zaman bagi Allah. Bukan hanya bagi wujudnya Allah. Adanya Allah nggak ada awalnya. Juga semua sifat Allah itu nggak ada awalnya. Apa? Allah berilmu, nggak ada awalnya. Allah bicara, nggak ada awalnya. Allah melihat, nggak ada awalnya. Allah mendengar, nggak ada awalnya. Jadi semua keadaan Allah, zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah harus kita sucikan dari adanya zaman, dari adanya waktu. Pokoknya kalau ngomong Allah, Allah itu nggak ada awalnya. Kehendaknya Allah juga nggak ada awalnya. Allah, kapan sih Allah menghendaki kita duduk ngaji di sini? Kapan sih Allah menghendaki kita muncul ke dunia? Kapan sih Allah menghendaki Nabi Adam itu muncul? Kehendak Allah tidak ada awalnya. Bukan terus, dulu itu ya Allah menghendaki Nabi Adam, terus menghendaki Nabi Nuh. Ini berarti kehendaknya Allah ada waktunya. Kehendaknya Allah nggak pakai waktu begitu. Jadi kita harus mengimani beda dengan kehendak kita. Kalau kehendak kita berganti-ganti. Sekarang waktu ini saya pingin ini, waktu besok pingin yang lain lagi. Yang demikian nggak ada bagi Allah. Hingga kita harus meyakini, kita mengimani adanya takdir, ya, qadha dan qadar. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, siapa orangnya yang nggak percaya kepada qadha dan qadar, dia bukan bagian dari kami, kata Sayyidina Ali. Kapan ngomongnya? Waktu Sayyidina Ali berada di Irak, di dalam kerajaannya yang baru, di depannya masyarakat, beliau berkhutbah mengatakan bahwa siapa yang nggak percaya qadha qadar, dia bukan bagian dari kami. Artinya apa? Kehendaknya Allah itu nggak ada awalnya. Allah menghendaki kita sekarang berbeda-beda.
macam-macam begini. Itu kehendaknya Allah, nggak ada awalnya. Begitupun ilmunya Allah, begitupun penglihatan Allah, pendengaran Allah, itu semua nggak ada awalnya. Jadi kita sucikan Allah itu zat yang suci dari adanya zaman. Seluruh keadaannya tidak terkait sama zaman, sama waktu. Begitupun bakok. Bakok itu apa? Kekal atau selama-lamanya. Selama-lamanya itu berarti ada waktunya. Selama-lamanya itu perkara yang terikat sama waktu. Lampu ini nyala atau kipas ini nyala. Sampai kapan? Kalau orang nanya sampai kapan dia nyala? Oh, sampai besok, sampai lusa, sampai, berarti ketika dia masih nyala, dia terikat sama waktu. Hari ini masih ada, besok masih ada, lusa masih ada, berarti dia terikat sama waktu. Nah, Allah itu sifatnya baqo. Maknanya baqo bukan Allah itu ada terus, bukan. Kalau ada terus berarti terikat sama waktu. Tapi kita katakan Allah itu tidak berakhir. Beda dengan surga. Kalau surga ada terus. Kenapa? Karena surga itu adanya terus menerus diciptakan, terikat sama waktu. Ada lagi, besok ada lagi. Karena adanya surga terkait sama adanya masa. Seperti adanya dunia terkait sama adanya masa. Jadi kidam sama baqo itu menafikan zaman sebelumnya dan baqo menafikan zaman setelahnya. Jadi kita bersihkan, Allah itu nggak pernah terkena zaman bagi wujudnya. Sebelumnya Allah itu tidak pernah tiada, setelahnya juga Allah tidak pernah tiada. Ini kita sucikan Allah dari makna yang seperti itu, hingga kita nggak terpikir lagi, nggak menyamakan lagi Allah dengan keadaan kita. Terus yang ketiga sifat mukhalafah lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan yang diciptakan. Berbeda dalam apa? Wujudnya berbeda, sifatnya berbeda, perbuatannya juga berbeda. Wujudnya Allah yang bagaimana tadi? Yang tidak butuh tempat. Nggak perlu kamu bayangin yang kayak apa, ya nggak bisa. Kita hanya iman pokoknya Allah itu yang nggak kayak meja. Oh, kayak nggak meja? Meja punya Kalau ada wujud, yang wujud itu masih terikat tempat, itu pasti benda. Nah, wujudnya Allah tidak terikat tempat. Kayak apa? Nggak ada contohnya. Jadi nggak bisa saya contohin. Hanya bisa kita menemukan dengan ilmu bahwa wujudnya Allah pasti bukan seperti wujudnya makhluk. Wujudnya Allah pasti berbeda dengan wujudnya makhluk. Cara gampangnya begini. Ini meja. Diciptakan enggak? Diciptakan. Yang bikin meja kayak meja enggak?
Yang bikin meja ini kayak meja ini enggak? Enggak. Yang bikin mic kayak mic enggak? Yang bikin tembok kayak tembok enggak? Jadi yang bikin alam kayak alam enggak? Jadi Allah itu yang enggak mungkin seperti alam. Kenapa? Alam ini dibikin sama Allah. Bagaimana Allah mau disamakan dengan alam? Loh, itu ada hadis, Bib. Apa bunyinya? Allah menciptakan Nabi Adam atas gambarannya. Ada hadis bunyinya, Allah menciptakan Nabi Adam atas rupanya. Ini banyak orang terjebak dengan hadis ini. Allah menciptakan Nabi Adam atas rupanya. Nya itu kembali ke siapa? Allah menciptakan Nabi Adam sesuai rupanya. Nya itu siapa? Gimana sih? Allah menciptakan Nabi Adam sesuai rupa Nabi Adam gitu. Yang saya tanya, kalimatnya di akhir itu kembali kemana? Kembali ke Allah. Itu banyak orang begitu pahamnya. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam seperti rupanya Allah. Berarti Allah ya begitu. Ada kumisnya, ada hidungnya gitu. Ada wajahnya gitu. Kalau diartikan begitu, maka pengertian ini bertentangan dengan banyak ayat Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bagaimana kok diartikan seperti itu? Itu arti yang salah, mestinya nggak boleh kita mengartikan begitu. Jadi artinya bagaimana? Hadis itu dicari tahu dulu asbabul wurudnya bagaimana, waktu turunnya hadis itu bagaimana. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Kejadiannya adalah Nabi lewat, ada seseorang lagi berantem. Orang itu mukul wajahnya. Ini dua orang berantem, satu orang mukul wajahnya kawannya yang diantar berantem itu, diajak pukul wajahnya. Nabi lewat, Nabi lihat, kata Nabi, jangan kamu pukul wajahnya. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nabi Adam sesuai wajahnya. Kemana nyanya? Kemana nyanya? Orang yang dipukul itu. Begitu loh. Bukan ke Allah. Jadi ke Allah bagaimana? Jauh-jauh benar ke Allah. Kalau kamu waras, kalau kamu ngerti bahasa Indonesia yang benar, Allah menciptakan Nabi Adam atas rupanya. Nya siapa itu? Orang yang berantem, orang yang dipukul wajahnya. Gitu loh, kata Nabi apa? Ini wajah itu dimuliakan. Karena Nabi Adam dan semua Nabi diciptakan dengan wajah seperti ini, yang rapi, ditata oleh Allah. Maka muliakan wajah, jangan kamu pukul wajahnya. Nah sekarang mainnya tinju gimana? Mainnya tinju gimana? Mukulnya mana? Gak boleh, ya, jangan main tinju. Makanya tinju itu haram hukumnya. Kenapa? Tadi ada hadis Nabi, jangan kamu pukul wajahnya. Lah mukulnya mana, Bib? Makanya saya ada santri di Tanjung Priok, setelah mendengar hadis itu, tobat dia, astagfirullah, selama ini saya sering, Bib, mulai sekarang saya nggak mau mukul wajah, Bib. Pakainya balok aja, Bib. Dibalok lebih parah lagi, gue bilang ini mah. Ini tanda bahwa jangan sampai di pikiran kita punya gambaran Allah itu kayak makhluk.
zatnya Allah tidak bertempat, sifatnya Allah tidak berubah-ubah, perbuatannya Allah tidak menggunakan alat, pekerjaannya Allah tidak butuh bantuan. Ya, Allah tidak butuh bantuan. Yang dimaksud bantuan kayak apa contohnya? Kita mau masak butuh api. Kalau nggak pakai api, mau nanak nasi nggak ada api gimana? Mateng nggak? Kita mau motong sesuatu butuh pisau. Kita pengen sembuh butuh obat. Itu berarti perbuatan kita membutuhkan bantuan. Nah kalau Allah tidak demikian. Allah menciptakan dunia ini terang dengan apa? Matahari. Berarti dibantu sama matahari gitu. Allah mau bikin tanah subur dengan apa? Hujan. Berarti hujan membantu Allah. Ini sering terjadi demikian. Banyak di antara kawan kita yang menganggap Allah itu meletakkan kekuatan pada air hujan. Terus hujannya turun, kemudian hujan itu bikin tanah subur. Berarti yang bikin tanah subur siapa? Allah, tapi lewat air. Lah, ngomong yang bikin Allah tapi lewat air, air itu berarti membantu Allah. Allah yang bikin sehat siapa? Allah, tapi lewat obat, itu dibantu namanya. Yang bikin kenyang siapa? Allah, tapi lewat makan, itu Allah dibantu namanya oleh yang lain. Maka jangan sampai di pikiran kita punya keyakinan yang begitu. Terus bagaimana? Nasi yang kita makan itu tidak menjadi perantara bagi Allah untuk mendatangkan kenyang, tapi keduanya diciptakan oleh Allah bersama-sama, begitu loh. Ini pendapat yang diproklamirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, diteruskan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitab-kitabnya beliau memproklamirkan bahwa seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah harus meyakini dalam kejadian hukum kebiasaan ini Allah tidak menjadikan perantara, tapi Allah menjadikan sebab. Nah, beda nggak sebab sama perantara? Beda nggak? Ada sebab, ada peran. Bedanya di mana? Perantara itu, yang dimaksud perantara itu wakil yang sudah kita jadikan apa? Orang untuk mengurus sesuatu yang lain, namanya apa? Maklar atau calo atau perantara. Kamu jadi perantara saya kepada orang lain, maka saya nggak ikut-ikut lagi, kamu yang mengurusnya, begitu loh. Karena kamu sudah jadi perantara. Lah, Allah jangan kita yakini demikian di dalam menciptakan sesuatu. Api jadi perantara, nasi jadi perantara, obat jadi perantara. Artinya setelah obat itu diciptakan, Allah lepas tangan. Ya, seperti yang sekarang sedang menjadi keyakinan banyak orang filsafat kayak apa? Bumi
Bumi ini kata orang filsafat punya kemampuan untuk menarik sesuatu. Kalau saya lemparkan batu ke atas, maka batu itu akan ditarik oleh bumi. Jadi yang menjatuhkan batu siapa? Bumi apa Allah? Yang menjatuhkan batunya siapa? Kata orang filsafat, yang menjatuhkan bumi. Karena bumi diciptakan Allah punya karena gravitasi itulah batu ditarik. Itu namanya perantara. Kita ahli sunnah nggak boleh begitu meyakininya. Kenapa? Allah itu mampu menjadikan batu itu jatuh tanpa gravitasi. Gitu loh. Jadi yang menjatuhkan batu siapa? Allah. Adapun gravitasi itu hanya sebab, bukan perantara. Beda kan ini? Kalau perantara itu artinya Allah menjadikan kekuatan pada bumi rupanya gravitasi, terus Allah lepas tangan. Terserah yang mau ditarik oleh bumi siapa aja, terserah. Kamu ngelempar sesuatu ditarik, kamu loncat ditarik, kamu manah ditarik, kamu apa saja terserah. Allah nggak ikut serta siapa yang mau ditarik, itu namanya apa? Perantara. Tapi kalau sebab, kedua-duanya diciptakan Allah. Batu yang naik diciptakan Allah, batu yang turunnya pun diciptakan oleh Allah, sebab digandengkan sama gravitasi. Maka gravitasi ini hanya sebagai sebab, bukan perantara. Kedua-duanya Allah langsung yang menciptakan. Di Quran Allah katakan, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Dan aku menjadikan pada tiap-tiap sesuatu itu ada sebab, bukan perantara. Dua-duanya itu diciptakan oleh Allah. Ini yang harus kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita menganggap perbuatan Allah seperti perbuatan kita. Pakai perantara, pakai alat, dibantu oleh yang lain. Allah menciptakan segalanya, diciptakan oleh dirinya sendiri tanpa ada yang membantu. Kalau Allah bisa bikin panas, Allah bisa bikin api, maka Allah pula yang menjadikan terbakar. Allah bikin kita makan, maka Allah pula yang menjadikan kenyang. Allah bikin kita ibadah, maka Allah pula yang memasukkan kita ke surga. Jangan dianggap bahwa Allah bikin saya ibadah, ibadahnya yang bikin saya masuk surga. Itu loh. Gambaran yang gampang begini, kamu kalau ngambil pohon, ada mangga di atas, kamu ambil pakai apa? Galah. Maka ketika galah itu kamu sodokkan mangganya, yang menjatuhkan siapa? Galah, itu kan? Orang anggap yang menjatuhkan galah. Kita nggak meyakini begitu. Galah itu usaha kita. Yang menjatuhkan bukan galah, tapi atas kehendaknya Allah. Kalau Allah nggak menghendaki jatuh, maka biar kamu galah kayak apapun nggak akan dia jatuh. Ini etikot kita. Nah, kata Nabi apa? Di dunia ini tidak ada yang bisa membuat madorot. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Di dunia ini nggak ada yang bisa bikin madorot, nggak ada. Artinya berarti nggak ada sesuatu yang bisa menyakiti kita, membuat kita luka, membuat kita mendapatkan sesuatu, nggak ada. Kecuali ada kehendak Allah. Berarti apa?
Yang menjadikan segala kejadian adalah kehendaknya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Ini etikot kita. Sekarang yang terjadi keadaan gonjang-ganjing semua ini Allah yang menghendakinya. Apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran? Kata Allah apa? Andai aku mau, maka sedunia ini bisa aku jadikan iman semua. Ya, berarti sekarang terjadi perbedaan. Habib ini ribut sama ini, Kiai ribut sama ini, pemerintah ribut. Kok pada berbeda-beda? Kenapa? Allah menghendakinya. Lah biar apa? Ada hikmah. Apa hikmahnya? Akan dimunculkan nanti mana orang yang berjalan sesuai syariat, mana orang yang berjalan nggak sesuai sama syariat. Allah mau menampakkan kedua ini. Yang jalannya sesuai syariat disebut orang yang taat, patuh kepada Allah. Yang jalannya nggak sesuai syariat disebut orang yang maksiat, kafir, keluar dari jalannya Allah. Ini keduanya dimunculkan oleh Allah. Allah mau menampakkan kedua ini hingga kita tinggal melihat saya berada di kelompok yang mana, yang dijalankan dalam keadaan baik sesuai syariat, sesuai aturan Allah, atau saya berjalan di luar relnya Allah, di luar aturannya Allah. Kalau saya berada di jalan Allah, taat kepada Allah, gimana? Wajib bersyukur. Kalau saya dijalankan di jalan yang keluar dari taatnya Allah, gimana? Wajib bertaubat. Ini keadaan yang sekarang terjadi demikian. Jadi jangan dilihat kenapa sih ini begini, kenapa? Memang ini Allah maunya begini. Bukan Allah merintahnya begini, bukan. Allah maunya begini, menjadikan ini beda, ini beda, ini. Hingga hikmah itu bisa kita tangkap. Oh, orang itu mempertahankan hawa nafsunya. Oh, orang itu mempertahankan syariat. Kelihatan dari apa yang Allah jalankan pada keadaan hamba-hambanya Allah. Ini salah satu bentuk sifat mukhalafah, di mana hati kita disuruh apa? Mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala macam persamaan dengan makhluk. Begitupun sifat apa? Qiyamuhu binafsih. Apa itu qiyamuhu binafsih? Allah berdiri pada dirinya sendiri. Allah tidak berdiri pada yang lainnya. Ini kita harus mukhalafahkan juga bahwa Allah itu suci dari butuh pada yang lain. Ada orang menganggap Allah berada dalam dirinya. Ada nggak? Ada orang menganggap Allah itu berada dalam dirinya. Hingga kata dia, saya nggak perlu sholat. Kenapa? Masa Allah sholat? Dalam dirinya ada Allah, berarti Allah nggak perlu. Nah, kalau Allah sholat, nyembah siapa Allahnya? Masa Allah nyembah Allah? Ini orang-orang aneh. Allah menyatu dengan dirinya, atau Allah menitis pada dirinya Nabi Isa. Ini kebatalan juga. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Allah nggak butuh wujud yang lain, nggak butuh wujudnya Isa, nggak butuh wujudnya kamu, nggak butuh wujudnya apa saja, nggak butuh. Hingga Allah tidak pernah hulul, nggak pernah bersemayam pada dirinya siapapun. Itu namanya berdiri pada dirinya sendiri. Yang terakhir, wahdaniyah. Allah itu esa, artinya tidak ada lagi yang selainnya Allah yang menjadi pencipta, yang mengatur alam, yang merubah keadaan, yang menjadikan segala situasi, hanya Allah esa. Kita sucikan Allah dari apa? Dari adanya bilangan-bilangan 2, 3, 4, bersih. Allah nggak ada lainnya. Bahwa Allah itu bukan bilangan ganjil, juga bukan bilangan genap.
Satu bilangan apa? Ganjil. Kalau dua, jadi Allah genap apa ganjil? Allah genap apa ganjil? Ganjil. Jadi satu itu apa? Bilangan. Dua, bilangan. Tiga, Allah bukan bilangan. Begitu loh. Maka dalam agama kamu nggak boleh tanya Allah itu berapa. Kenapa kok nggak boleh tanya? Karena Allah bukan bilangan. Kalau bilangan boleh kamu tanya ada berapa Allah itu. Kayak kamu nanya, bapak kamu istrinya berapa? Berapa? Ada nggak orang yang nanya kalau kamu bapaknya berapa? Gitu. Ada? Atau kamu ibunya berapa? Ada? Kenapa nggak ada yang nanya? Karena nggak mungkin ada lainnya, begitu loh. Tuhan itu nggak mungkin ada lainnya, maka nggak boleh ditanya ada berapa. Kalau ditanya ada berapa, itu berarti mungkin saja ada lainnya. Kayak apa? Indonesia presiden yang keberapa? Nah, boleh, karena ada lainnya. Tapi kalau cuman itu, ya nggak usah dihitung. Mau cuman itu ngapain dihitung? Makanya Allah itu bukan bilangan, bukan hitungan. Kita bersihkan hati kita, kita sucikan Allah dari adanya bilangan. Kalau mau diomong berapa? Allah itu satu. Maknanya apa? Maknanya satu-satunya. Artinya apa? Enggak ada lainnya. Ngomong satu-satunya itu artinya enggak ada lainnya. Yang begitu, perkara yang satu-satunya itu hanya Allah. Lainnya Allah ada persamaannya. Hanya Allah yang satu-satunya, zatnya, sifatnya, perbuatannya yang seperti Allah itu lainnya nggak ada lagi. Ini 5 ini jalan kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu zikir subhanallah, 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 kamu harus ingat ini. Allah maha suci dari zaman, Allah tidak terkena waktu, Allah tidak butuh tempat, Allah itu tidak butuh ibadah saya, Allah tidak butuh saya menyembah Dia, Allah tidak butuh saya memuji Dia. Allah maha suci dari segala macam itu. Itu tugas kita mensucikan Allah. Kalau kamu nggak paham makna ini, berarti kamu tidak mensucikan Allah. Mulutnya bunyi subhanallah, subhanallah, tapi hatinya tidak mensucikan Allah. Banyak orang begitu, wiridnya jalan, tujuannya buat apa? Ting, buat apa? Ting, nggak ada urusan mensucikan Allah, urusan ingat Allah nggak ada, dibaca 10.000 kali, biar apa? Biar ting. Kok biar ting? Biar apa? Itu ting itu faedah dunia, ada lagi biar apa? Biar masuk itu faedah akhirat namanya. Atau biar jadi orang ma'rifat, biar jadi orang yang kasyaf. Itu semua sudah nggak kepada Allah tujuannya. Tujuannya semuanya kepada makhluk. Jadi kita mau belajar bagaimana zikir kita betul-betul mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjut yang akan datang, bicara lagi sifat-sifat yang lainnya yang mau kita mengerti. Sifat ini ada pada Allah, apa fungsinya untuk kita ketahui. Kalau kita paham fungsinya, kita tahu sifat itu sifat apa, maka kita akan tahu apa petunjuk yang kita peroleh dari tiap-tiap sifat yang kita wajib ketahui,
ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita panjang umurnya, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah bersihkan hati kita dari kesyirikan, dari menyamakan Allah, dari mengotori iman kita, hingga iman kita bersih sebagaimana imannya para nabi, para sholihin, para wali-walinya Allah, selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna fi anana tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastolana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.